menyukai konten ini, silakan like, komen, share, dan jangan lupa subrek. dan jangan lupa juga kita pun hadir di Spotify dengan nama Ngepot Penyuluhan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zalfu Sandiwana di acara Ngepot, dan saya ditemani teman saya yang paling setia, Purwanto, masih di spesial Ngobras edisi podcast. nih Mas Tapi Pur. lu ini udah berapa tahun lu nggak ngepot? Iya, kita mati suri acara ini semenjak kehilangan kawan kita Mas Bima nih pindah ke Pelbangtan Bogor. Tapi semangat nggak mati Mas Pur. Ngurusin OTS terus kita. Iya. Bidadari terus ya, Mi. Tapi ngomong-ngomong di mana nih? Kita biasanya jauh melintas, Ini lebih jauh lagi. ini sangat jauh dari kantor. Ini tugas terjauh melebihi 5. Benua. Nah, di sini kita nggak sendiri, ditemani yang punya venue istilahnya. Coba Mas, diperkenalkan Mas ke kamera. Matanya langsung ke kamera Mas. Silakan. Ya, assalamualaikum. Ayo, assalamualaikum dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rajak, panggilnya Al. Al-Raza. Kita yang mau lewat kebun di sini. Adanya Elmadul. Beda-beda tipis lah. Itu dalam loh. Oke, Mas Al. Oke, Di ya. sini ini tempat apa sih Mas? Lokasinya dulu dong, dikasih tahu dong. Lokasi kita di RT 12 RW 06 Jati Padang Baru, Pak. Di Jakarta Selatan. Jakarta Nah, Selatan. kan dari Kementerian Pertanian tuh jauh banget tuh. Oh, kita Paling jauh. Jadi kalau teman-teman dari BSIP, ada di belakang kantor pusatnya nih. BSIP. Ternyata di kota itu masih ada pertanian. Oh. Nah, dan yang ngelola umur berapa Mas? 32-an. Milenial. Wah, masih tua Mas ya? Oh, masih muda maksudnya Mas itu. Milenial. Nah, ceritain dong Mas, ini ngapain sih di sini Mas? Mau bikin apa sih? Ini kita berkebun konsep pertanian perkotaan, Bang. Oh, Karena udah tinggal di Jaksel kan. Oh, Jaksel. anak Ya, Jaksel ya? Kalau Jaksel. ngomong setengah Inggris enggak? By the way, busway? Enggak. Ya, maksudnya ini mau bikin perkebunan di tengah kota. Betul. Konsep itu memang passionnya berkebun, bertani, atau kecemplung nggak sengaja nih? Kecemplung karena nggak sengaja kayaknya, Bang. Emang dulu Karena Mano kita basicnya di perikanan, pembudidaya. Oh iya nih. lele di belakang. Karena memang ini luas lahannya gede, ya daripada sayang-sayang, kita bikin sekalian deh pertaniannya gitu. Oh gitu. Berarti konsepnya sebenarnya tukang ini Tukang apa? ikan. Tukang ikan. Terus ngeliat, wah ada peluang di tanah gede gitu. Tapi emang hobi tuh. Hobi, Bang. Soalnya nggak hobi nggak kita jalanin, Bang. Emang dari dulu emang main ikan, maksudnya membesarkan ikan atau Alhamdulillah kita udah. pernah kerja di tempat yang lain? Benar. Main di ikan. Oh emang dari dulu langsung usaha ikan ya? Ya. Oh sudah 5 tahun? Sudah 5 tahun. Berarti lebih hatam ke ikan atau? Lebih ke ikan, tapi ini di pertanian lagi pembelajaran, Bang. Oh. Pembelajaran tapi udah cuan. Nah, ini. Apalagi kan di tengah kota gitu. Kalau masyarakat orang kota itu kalau melihat pertanian kan biasanya identiknya di desa. Di desa. Motor. Sekarang di tengah kota gitu. Di desa ada gitu, ada iteng gitu, cacat. Jadi sebenarnya menarik gitu, Bang. Pertanian di tengah kota gitu. Punya siapa? Berapa meter ini? Ini kurang lebihnya 3.000. Mas 3.000 lahan kosong di Jakarta susah bener. Jakarta tuh 10 meter jadi kontrakan, Bu. Jual 100 meter komplek beli satu komplek di rumah saya. Ini lahan punya siapa, Mas? Ini atas nama Bapak Abdul Latif. Oh, dipinjemin atau sewa? Kita selama ini belum dibangun sama beliau, silakan diolah. Silakan diolah. Baik banget, waduh Latif itu ya. Itu punya anak perempuan nggak deh, Mas? Yang masih gadis gitu. Wah, saya Yes, saya tahu otak Anda. Nah, kenapa sih Mas kepikiran gini? Rata-rata kan orang di kota tuh, saya buka kios pulsa lah, saya buka rental PS lah. Kok gini maksudnya? ya sebenarnya kalau di dunia pertanian mungkin ke depannya
jadi profesi primadona bang kali bang ya, Iya, ya. di bidang pertanian gitu ya. Maksudnya primadona yang menjanjikan. Kan kalau dulu yang bertani itu kan anak-anak orang tua kolot-kolot lah. Ya. Sekarang mungkin lebih banyak ke dari kaula muda gitu mas. Dari terjun, terjun di dunia pertanian. Nih yang mau saya tanya nih, ilmunya dapat dari mana? Awalnya Iya, sering apa ilmu guru segala guru YouTube? kita ngeliat di YouTube juga, kita juga keliling juga ke petani-petani, saling nyari ilmunya. Terus juga ada dari pihak instansi kayak DSIP, SMP, penyuluhnya. Berarti ada support juga dari pemerintah. Support-nya dari mana aja mas? Yang ikut bantu gitu. Dari pihak kelurahan, terus dinas KPKP, Kementan, termasuk DSIP. Dulu kan Banitbang tuh, kita pernah diajak ke Makassar ikut perwakilan DKI petani milenial. Tuh. Berarti masuk anggota milenial sekarang. Milenial dong, nifanya doang tua bang. Oh itu Masuk jaringannya nggak? itu bawahan pabrik itu Pak. Masuk jaringan milenial berarti. Iya, kita masuk. Berarti kan Bang Sandi kenal. Yang ketuanya itu. Kalau struktur atasnya kita nggak kenal. Karena Anak kita juga baru juga kan. Yang penting ada niat, walaupun baru tapi sudah terlihat hasilnya Mas Pur. Nanti kita shoot keliling ya. Kita ada apa aja di sini Bang? Yang boleh. Kalau sayuran ada kangkung, sawi, pakcoy, terus ada terong, kacang panjang. Sementara itu sih. ini dikelola sendiri atau bagaimana? Kita bareng-bareng bang. Ada juga, ini juga salah satu program dari Karang Taruna Jati Padang. Oh, anak muda sini lah ya. Akamsi. Anak kampung sini. Kita bagian SDM di Karang Taruna. SDM tuh maksudnya, oh HRD-nya. Dan punya di sini ada kebun, jadi salah satu Kita kelola lah. bulan Karang Taruna. Maksudnya diajak lah anak-anak muda sekitar sini untuk berbuat sesuatu yang lebih positif ya. Betul. Nih, kan ide awalnya itu sendiri nih. Pengen ternak itu ngajak orang atau emang berdiri sendiri dulu? Di awal kita berdiri sendiri dulu bang. Di sini langsung atau Iya. apa? Di sini langsung. Habis pindah dari lahan yang lama ke sini, kita sendiri dulu nih sama beberapa kawan lah gitu. Untuk bantu. Karena kan agak susah ya ngajak anak muda itu ya. Betul Bang. Pengennya cepet aja. Waktu enon dapat cepet. Waktu saya muda pengen ngeband saya petani ya. Salah Mas Pur. Tapi nggak ada kesulitan kan ngajak anak muda gini? Enggak loh. Ada kendala nggak selama ini maksudnya? Ya dari segi teknisnya atau dari lingkungan kendala itu ada nggak? Sebenarnya bukannya kendala sih Bang ya, karena memang kita masih tahap pembelajaran. Kalau ada kendala, anggap aja ini yang baru gitu. Kirain mau Jangan baru gitu. kirain teh anggap aja cobaan dari Allah gitu. Tapi bijaksana juga ya bahasa. Nih, Jadi dapat ilmu juga. dari hasilnya nih, Bang. Dari hasilnya nih. Orang rata-rata itu malas usaha apapun bentuknya. Itu pasti ujung-ujungnya apa? Ntar gue jualnya kemana? Pemasarannya kemana? Itu klasik tuh, klasik benar. Itu pasti orang udah takut mikir ke situ duluan. Nah kira-kira kalau di sini masar ini udah kemana nih Bang? Memang di awal-awal kita memang agak kesulitan Bang. Pada saat lagi panen kita bingung nih ngejualnya. Iya maksudnya ngejualnya juga bisa paling lewat masyarakat sama Sekitar lah ya. ya masyarakat. Door to door kita nawarin. Terus kalau ke pasar pun harga juga Jatuh. tahu sendiri dah. Tanah kita aktif di kelurahan, di kecamatan. Kita juga ada kerjasama juga sama Pokja 3 Pak. Pokja 3. Jadi dari Paluranya, Pak Camatnya, Karang Taruna, Ibu Kadar, itu kita ada kerjasama setiap panen. Kita share di grup, gitu kan. Dia datang ke kebun, dia metik, dia selfie, itu nilai plus itu. Dia metik. Metik sendiri. Dia tuh cuma nih ada yang mau panen. Datang tuh. Langsung dia Metik sendiri. Metik sendiri. Udah metik sendiri terus dia bayar. Enak amat Mas. Harganya lumayan Bang. jangan salah. Yang penting mereka tuh bisa lebih tinggi harganya. Yang penting nggak selfie. Enggak ini. Lihat nih. Nih rumah gede-gede Mas Jalpo. Kalau bicara harga murah mereka udah nggak hitungan. Yang penting gue bisa selfie. Oh, Nah, iya. IG.
Ini benar-benar itu apa? Instagramable. Jual ini loh. Jual konsepnya gitu ya. Iya. Pinter-pinter ya. Mungkin ke depannya sih kayak wisata kebun mini gitu. Tuh. Agrowisata. Kita juga buka edukasi anak-anak PAUD. Udah itu. Udah berjalan. Tuh kalau dia kesini ngapain aja dia? Kita memperkenalkan tata cara Tanam. Termasuk panen ya? tanam, termasuk panen. Kalau pas panen ya? Nggak suka kan pernah tuh di PPP Ragunan. Oh ya. Pas kita ke sana itu, yang siap panen ini ya, anak-anak mau nyambutin aja. Ntar ibunya tinggal bayar. Ini juga kalau dipikirin konsepnya kayak Indomaret ya. Dia beli, dia metik sendiri, terus dia bayar. Terus di depan masalah tinggal pulsanya sekalian. Ya. Iya kan, sampai sama kan kayak supermarket. Itu yang laku loh. Coba lihat di Lembang. Awalnya kan metik stroberi sendiri, metik apa sendiri. Ya. Karena orang kota itu, semakin dia di kota, dia merindukan kan suasana alam. Sama experience-nya metik panen itu kan. Bagi orang kota, seneng loh bisa metik sendiri, dia foto. Tapi kalau dilihatin orang sono, orang desanya, hari-hari lah. bener. Nggak aneh. Benar-benar. Norak bener. Tapi kalau di sini kan, tanamnya kan juga organik juga. Oh, organik nih. Wow, itu sangat mendukung programnya. tapi jangan-jangan itu Badan ya. malah takutnya jadi sarana hoax. Maksudnya? Ketika ibu-ibu foto kan jempret. Di Instagram tanya di mana tuh? Wah, di kota yang indah, Lembang. Padahal belakang rumah. Ini ngebohong. Ini udah berapa lama Mas di sini, Mas? Ini kita udah hampir 3 tahun Bang. Dari pindah di tempat yang lama pindah ke sini. Ngomong-ngomong tempat yang lama sebelumnya di mana sih Bang? Tempat yang lama itu? Di dekat rumah Bang. Di RT 13. RT 13. Damping warga Pak Hamid. Mana saya tahu RT 13 itu. Di dekat sini ya, maksudnya masih sekitar sini. RW 6 lah. Oh. Nih, tadi Mas, aku lihat kan terongnya itu kan cuma sejajaran. Iya. Nggak banyak. Nah itu kalau dijual buahnya kan nggak banyak, Mas. Iya, tapi kan kita ngakalin begitu Bang. Kita undang ibu-ibu kadal, kalau satu terong kita jual misalkan 1.000, ibu kadal dia plus sama selfie, foto bisa 3.000. Naik 2.000 waktunya. Tapi ya itu orang atau hanya membeli buahnya atau ada yang gue pengen bibit. Alhamdulillah Bang, kita juga kemarin ada Wita juga kan dari Damkar kemarin. Pemadam kebakaran maksudnya. Ya, mesen juga dia bibit terong itu. Jadi mungkin depan juga kita main jual bibit juga. Realnya tuh kalau sama pohonnya itu tidak berbuat gitu, itu dijual atau laku berapa terong itu? Kemarin sih penawaran 30.000 Bang satu pohon. Satu pohon 30.000. Sama lagi, pohonnya harganya 10.000, 20.000 pas ada fotonya. Jadi lumayan sih. Nggak hanya yang dijual banyak sama soal nih apa ya, hasil outputnya buahnya, bibitnya, motonya kan. Nih belakang. Ini gimana kalau di sini, Mas? Kita belum ngomongin ini Bang. Sehat dulu Bang. Loh, kenapa? Habis pertanyaannya dulu. Oh. Habis panen nggak? 2 minggu yang lalu kita juga habis panen. Kita tebal lagi lele. Berapa ekor itu? Per kolam ini kapasitasnya 1.500. Tebal panen 2.000. Begitu panen menghasilkan berapa kilo? Kurang lebihnya 1 kintal 25 kilo. 125. Itu kalau makan pecel lele kenyang itu. Jempari berapa tuh Mas? Udah. Ngerawatnya susah gak sih lele Mas? Lumayan Bang. Oh lumayan. Penyakitnya juga banyak juga. Resikonya banyak juga ya. Yang penting dia sikotnya seperti dirimu lele itu. Maksud, ini kayak nggak asik nih. Ini nggak asik Mas, kalau begini nggak asik. Kan temen, ya kan Mas? Kalau dia telat makan, kanibal. Oh, berarti makan nggak boleh telat ya? Tapi ini menarik nih Mas Jalfu. Itu kemarin aku tuh ngeliat selangnya tuh arah ke sini. Ya. Itu airnya emang buat nyiram. Buat nyiram tanaman. Oh itu ini berguna. Apa maksudnya buat tanaman itu berguna banget? Subur. Karena aku dengernya limbah air lele itu dari Itu jatuh. Rohim. Nah itu bilang itu paling bagus. Oh jatuhnya pupuk organik gak sih kalau gitu? Organik. Iya kan dia dari pakan ikan tuh yang nggak memakan dia ngendap di dasar. Nah endepan itu yang kita
buat nyiram tanam. Jadi Nah, ingat nggak OTS yang di Cilincing, yang anggur? Oh ya, saya ingat panasnya doang. Itu kan di mejanya ternyata kan kolam patin. Ya, Dan ternyata yang diambil sama dia airnya buat itu. nyiram si anggurnya itu. Oh, berfungsi. Nah, ini kedepannya plannya apa sih Mas? Apa mau begini-begini terus atau mau apa gitu? ke depannya sih mau kita desain biar lebih menarik lagi bang. Kayak samping nih kita mau bikin. Ngayal lu nggak apa-apa Mas. Semua kan bermimpi dulu. Bener Ya, nggak? jadi kita mau bikin taman kelinci. Kelinci. Kalau kita buka pendataan edukasi lagi, jadi anak-anak Pak Jabal tiket masuk 10.000 plus dia nyambung sendiri kampungnya. Sama motong kelinci Pokoknya nggak? sebenarnya inti sekalian sate kelincinya sana gitu ya. Intinya adalah mau menuju ke agroeduwisata ya, Ya, di tengah kota. Jadi kelinci di sebelah sana. Iya. Terus, Sama foto-foto booth. oh kayak Bisa buat itu kantungnya dibikin love gitu gimana? iya terus itu. iya benar-benar kayak kita kalau ke tempat Lembang atau ke gunung-gunung kan ada apa istilahnya yang kayak di bukit terus ada ini foto indah gitu. Ada niatan ini nggak Mas? Gabung-gabung ke hidroponik gitu? Belum? Hidroponik sebenarnya sudah ada niat bang. Ah. Cuma memang banyak kebutuhannya juga ya kalau hidroponik ya. Cuma kita kan lagi belajar sistem konvensional gimana caranya orang dulu tuh nyangkul capeknya kayak bagaimana kan. Kalau hidroponik kan sistemnya udah modern. Mas kalau ngomong cangkul, boleh dia nyangkul sama. Tapi kalau intinya Ini Mas, banyak bantuan juga ya dari pemerintah. Nah kalau seumpama bantuan ini stop, istilahnya kan ada masanya. Apakah ini tetap jalan atau bubar? Kalau gitu tetap jalan. ngantang mundur ya. Enggak terpaku Bantuan. dari luar. Karena udah jadi ini nih ya, prinsip ini modal hidup nih gitu. Itu jangan pernah ngarepin bantuan kalau mau maju. Karena hidup adalah perjuangan. Tetap kita konsisten berjalan terus. Selama pemilik lahan belum dibangun. Nah kalau dibangun gimana nih? Kita pindah nyari lahan. Pantang menyerah tapi benar maksudnya. Nggak ada ini, Mas. Nih, Apa? Gimana? menarik nih, dari milenial juga. Dia nyewa lahan, bibit alpukat tuh. Ya di condet. Siapa namanya? Cepedak. Si Pendak. Cependak. Tuh, Yang pakai topi, selalu pakai topi itu. Tijal. Bang Rijal. Bang Rijal. Kan masuk ke kita juga tadi. Ah. Nah, Bang Rijal kan nyewa lahan. Tapi dari hasil itu, dia nabung, dia Beli tanah. beli tanah. Punya lahan di Bogor. Rumpin, ribuan. Nah kan nggak ada niat gitu. Kas sama teman-teman. Jadi nanti bukan lagi pinjam tanah lahan, beli lahan. Kan gitu. Amin. Itu Bang Rijal. Dibilang sukses secara ekonomi oke. Nih Usaha. saya tahu ini ujungnya. Coba sorry Bang Rijal, sampai sekarang gue belum dapat undangan nikah. Baru Gue tahu juga. kalau ketemu gue emosinya itu. Dulu waktu kita di Makassar ketemu juga sama Bang Rijal. Ini terus kerja. Ya, Cimpedak, bibit alpukatnya itu dia. Jadi maksudnya sesama apa istilahnya ya, milenial ya. Tadi Ada agak sih maksudnya wadah mereka ketemu ngobrol, sharing, ngopi kayak ketemu gitu ada. Oh sering ya kalau gitunya ya. salah satunya yang Bali itu si Oh ini apa? Diagung. Mungkin kan kata jauh. Dia malah bisa kualitasnya ekspor. Nah kalau hidroponik atau smart farming, beliau tuh jagonya tuh. Masih beli Agung gitu. Ya tapi kan kita memaksimalkan dulu. Iya kalau mau belajar sebenarnya gini loh. Maksudnya dengan para milenial ini bersatu kan saling tukar ilmu, saling belajar yang mereka udah berhasil. Bahkan itu jaringan yang paling penting. Abang aku punya nih sini, aku jual di sono, ini bibit sini. Mas Al mau nanya, itu untuk ini nggak nyewa ya? Maksudnya silakan pakai aja. Iya. Maksudnya nggak yang setahun kita ada Paling kita punya standar pokoknya wajib setiap ada yang panen kita kasih teman itu. Oh ya maksudnya
beliau merasakan juga lah. Oh. Ikut mas ya. Tapi nggak disuruh moto juga kan yang punyanya foto Pak. Oh seru juga ya punya gini ya, maksudnya di tengah kota. Biasa kan kalau mau kemana becek ya, masuk ke hutan dulu, ke kebun dulu. Ini mah dia terus aspal langsung situ. Jadi kan apa ya, soalnya Orang masuk tadi kan ya perumahan komplek yang udah padat, bukan komplek yang ini rumah, bersiap rumah itu punya lahan masih kosong itu enggak. Mereka antar tembok udah berdesakan. Aku survei kemarin, ini lahannya sebelah mana, nih rumah semua ini. Tahu jadi masuk gerbang masih gede bener. oh iya. Tadi cita-citanya Mas Al kan mau bikin agroedu wisata. Target Mas maksudnya kira-kira misalnya ke 5 tahun ke depan lah. Seandainya tanah ini belum dibangun ya, targetnya berapa lama untuk mewujudkan mimpi itu sampai saya punya target nih 3 tahun harus minimal sudah ada kandang kelinci. Setahun bang. Setahun. Lama-lama bang. Oh setahun ada ya. Gue males kalau kelamaan. Berarti setahun saya kesini udah ada dong minta. Yang belum ditanya nih, ini untuk mengolah ini berapa orang sih yang aktif di sini lah? Kalau ada kemauan dan aktif gitu. Itu baru 3 orang sih. 3 orang. Yang ada di sini nih. Iya. Mas ini, Mas itu 3 orang itu. Oh, oke. Tapi ini apa? Kalau kebanyakan gajinya juga puyeng mas. Ada sistemnya, baru saya tanya tuh. Mumpung ada orang, sistemnya gimana? Gaji atau sharing atau gimana? Kita masih sharing aja bang. Oh, sharing. Dari hasil yang kita Jadi, dapat. tapi nggak gini kan? Saya dapat itu sharingnya thank you gitu nggak? Ya. Kedapat hasil Cobaan kita. rata. Oh, Nggak ada sisa 3 jadi bagi 4, yang 4 untuk kas buat nabung besok beli gitu. Nggak ada niatan gitu. Belum sih, maksudnya memang harus masih bagi hasil langsung habis gitu. biar teman-teman ngerasain wah dunia pertanian tuh emang ada. Hasilnya. Oh, nyicipin Itu itu. tujuannya ngajak dulu. Ngajak dulu. Ngajak dulu. Berarti ya, tapi kedepannya kan tetap ya, maksudnya konsep itu kan udah ada kan. Oke. Ada lagi Mas Bur? Kira-kira yang mau kita korek-korek nih? Ada pesan nggak mas buat anak-anak muda? Udah. Pesan saya sih cuma satu aja sih bang sebenarnya. Mumpung masih muda, masih kuat ya nggak? Udah jangan malas aja udah. Nah, ya Kalau malas mau ngerjain apaan aja udah pasti Gagal dah lah. Masa depan suram lah pokoknya kalau intinya. itu backgroundnya ada pertanian nggak sih? Belum kan? nggak ada. Sekolah pertanian dulu apa? SMA? Kita lulusan pesantren. Aduh. Minta doa. Oh, sama pesantren. Tapi kan di pesantren biasanya suka diajar-ajarin apa? Pertanian. Sama Pak Kiai dulu kita pernah tuh kalau subuh petik sayuran punya Bu Kiai kita bawa ke pasar. Baru metiknya aja. Belum difoto juga kan? Belum terlibat. Belum ngerti banget ada selfie foto. Tapi dari situ mungkin udah ada perkenalan lah sama dunia. Nafik metik sendiri kan gitu ya. Oke. Ya udah. Ada lagi Mas Bur yang kira-kira mau kita korek? Nah kalau ada yang mau main ke sini, boleh. Oh betul tuh. Orang tuh. Boleh bang, justru banyak yang dikunjungin makin terbuka peluang relasi. Hubunginya ke siapa? Hubunginya. Kayak kita bang. Ada nomornya? Ada nomor kita. Nomornya berapa? Sebutin. 0819 1082 7672. Gitu. Bang Al. Daerah sini Pasar Minggu ya. Itu kalau orang mau belajar, mau sharing, bisa ke sini ya. Siap. Mau apa tadi kayak guru anak paut-paut itu Anak paut-paut. atau anak TK bisa. Nama ini kebunnya Jati Padang Ton. Oh, ini jadi Pak. Ada di map. Mapnya kita belum bikin lagi. Nah, maka saya bikinin. Siap. Jadi pada chat bikin di Google Map. Siap. Oke, ada lagi Mas? Itu cuma paut aja tuh. Belum pernah sampai lebih Anak SMA 28 udah. SMA 28 Pasar Minggu. Jadi kalau yang terkenal di sini Mas Jalfu, jalurnya itu SMA 28 Pasar Minggu orang pasti tahu. Nah itu adanya di depan, dia agak nyebrang masuk, deket banget. Si itu orang Jakarta, saya anak Bogor nggak tahu. Ya udah, oke. Kawan-kawan sobat tani itu sebenarnya nggak sekilas sih, cukup lumayan lah. Maksudnya kita ngobrol-ngobrol tentang gimana perjalanannya Bang Al, Mas Al atau apa kita panggilnya? Bung Al.
Bangal ini. Apa Bangal? Kita kan orang Betawi, Bang. Oh, Bangal. Asli Betawi. Asli. Bocah bandar ruang dah. Oke, sobat tadi sampai di sini kita jumpa lagi di episode Ngepot berikutnya. Saya Zalfu. Saya Purwanto. Saya See you again. Bye.